Halo, selamat pagi Bu Ratu Aura. Selamat pagi Mbak Vivi. Ketemu lagi kita di video Dunia Aura kali ini ya. Ibu Ratu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Vivi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Sekarang videonya ditayangkan setiap pagi ya Mbak Vivi? Iya, setiap pagi hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi tentunya. Untuk baik, menemani sahabat wanita di rumah. Benar sekali. Udah siap ya Bu Ratu ya kita mulai Kita videonya? bahas apa nih Mbak Vivi? Ini kita masih bahas seputar inner beauty Bu Inner Ratu. beauty lagi dong. Iya, karena penting nggak sih Mbak itu Mbak? kita bahas lagi ini. Iya, Sepertinya karena penting nih ya. Karena gini Bu Ratu, para wanita di luar sana tuh mereka masih penasaran. Oh gitu. Iya, mereka masih banyak yang bertanya, lebih banyak ingin tahu lebih banyak tentang inner beauty dalam diri mereka. Untuk itu kita bahas lagi seputar inner beauty di video kali ini. Oke. Iya. Dan di video kali ini kita juga akan membahas, membagikan kepada sahabat wanita di rumah caranya memancarkan inner beauty dari dalam diri mereka. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh Bu Ratu ya, kita ingatkan lagi kepada mereka pentingnya inner beauty buat diri mereka itu apa Bu Ratu? Sangat penting sekali loh Mbak Vivi ya, sangat penting sekali karena kalau kita memiliki inner beauty yang bagus, terpancar dengan kuat dalam diri kita akan lebih percaya diri. Kemudian kita akan lebih mudah untuk bergaul dan disukai oleh banyak orang, terutama lawan jenis kita. Banyak teman-teman yang senang dengan kita, baik itu teman-teman, baik itu rekan kerja, baik itu atasan, baik itu orang tua ataupun saudara, itu pasti akan senang ketika kita dekat dengan mereka. Karena inner beauty itu kan memberikan dampak yang positif buat mereka juga. Makanya mereka akan senang sekali ketika berdekatan dengan kita. Kemudian kita akan lebih mudah untuk jodohnya kalau kita memiliki inner beauty yang bagus. Terus kalau kita memiliki inner beauty yang bagus, kita akan lebih beruntung ya Mbak Vivi ya, beruntung dalam segala hal, entah itu beruntung dalam pekerjaan kita akan beruntung dalam urusan asmara, beruntung dalam rumah tangga, beruntung dalam pertemanan dan lain sebagainya. Dan masih banyak sih Mbak Vivi manfaat atau pentingnya dari kita memiliki inner beauty yang bagus dalam diri kita. Dan tidak semua lah Mbak Vivi ya, saya perlu ingatkan, tidak semua wanita itu memiliki inner beauty. Cantik boleh, tapi belum tentu dia memiliki inner beauty, begitu. Seperti yang Ibu Ratu sebutkan tadi ya, sebelum kita membahas cara memancarkan inner beauty, ini saya penasaran nih sama yang Ibu Ratu bahas tadi. Inner beauty memudahkan kita untuk didekatkan dengan jodoh, ya kan? Ini menarik nih Bu Ratu menurut saya. Berarti gini ya Bu Ratu ya, para pria itu tidak hanya memandang dari fisik luarnya saja begitu. Iya, benar sekali. Dan pancaran inner beauty ini bisa dilihat oleh pria atau bagaimana Bu Ratu? Inner beauty itu dirasakan Mbak Vivi, bukan gitu dilihat. ya? Kalau dilihat itu kan dari penampilan fisik. Memang pria sangat suka dengan wanita yang memiliki penampilan yang menarik. Tidak hanya penampilan. Kalau hanya penampilan kan kita melihat wanita cantik banyak ya Mbak Vivi ya. Tapi kalau kita sudah dekat, biasanya kan wanita cantik itu kan jutek, sombong, terus nggak ramah, kemudian egois. Nah itu yang nggak disukai oleh para pria. Kalau sudah cantik oke, tapi inner beauty-nya juga oke ya, tambah disukai lagi. Apalagi kalau wanita yang memiliki inner beauty yang bagus, pasti akan menemukan jodoh yang baik juga nantinya. Begitu. Berarti belum tentu wanita yang penampilannya terlihat cantik, menarik juga memancarkan inner beauty ya Bu Ratu Iya, ya? belum tentu. Karena tadi kan sudah bilang Mbak Vivi, tidak semua wanita itu memiliki inner beauty. Mereka tuh sudah memiliki inner beauty ya Mbak Vivi ya, tapi mereka tidak mau memancarkannya. Mereka hanya mementingkan penampilan fisik saja dan tidak mau mengeluarkan inner beauty-nya. Itu salah sih Mbak Vivi sebenarnya. Terus ini saya pernah lihat beberapa kali di luar sana Bu Ratu ya. Kadang tuh ada wanita yang biasa-biasa aja, maksudnya ya mungkin tidak semenarik yang lainnya, tapi entah kenapa dia bisa mendapatkan pria yang ya boleh dibilang di atas rata-rata lah Bu Ratu ya. Pernah dong menemui yang seperti Iya, itu. benar sekali. Itu apa faktor yang mempengaruhi hal seperti itu tuh apa Bu Ratu? Ya karena inner beauty-nya itu tadi Mbak Vivi. Karena kan pria itu kan tidak hanya melihat mungkin dari penampilannya biasa saja, tapi kalau sudah dekat dengan wanita tersebut, sudah orangnya baik, ramah, terus kemudian lemah lembut, penuh kasih sayang, perhatian, sabar, pasti kan semua pria akan tertarik dengan dia Mbak Vivi. Pasti Mbak Vivi seperti itu juga lah sama pria. Kalau walaupun prianya biasa saja, standar lah ya, penampilannya nggak keren-keren banget, nggak putih-putih banget, tapi dia baik, dia perhatian sama Mbak Vivi, dia care sama Mbak Vivi. Terus ada pria lagi yang ganteng, kaya raya, tapi dia jutek, sombong. Mbak Vivi milih yang mana?
tentu yang sifatnya lebih baik tadi dong. Iya dong, karena pria tersebut memiliki inner handsome yang bagus. Nah, begitu juga dengan wanita. Dia memiliki inner beauty yang bagus, yang seperti yang Mbak Vivi ceritakan tadi. Walaupun penampilannya sederhana, biasa saja, ya bisa dikatakan kampungan lah ya, mungkin ya Mbak Vivi ya seperti itu. Tapi dia memiliki inner beauty yang bagus, ya alhasil akan ada pria yang memilihnya begitu. Dan itu ya, salah satu yang menyebabkan inner beauty itu lebih penting ya Bu Ratu ya, dari kecantikan luarnya ya. Benar sekali, karena kecantikan luar itu tidak bertahan lama Mbak Vivi. Kalau inner beauty itu bertahan untuk selamanya. Benar-benar selamanya, sampai Mbak Vivi meninggal pun akan banyak orang yang mengenang Mbak Vivi. Oh, Vivi ini orangnya yang baik itu ya, yang orangnya perhatian itu, yang memiliki inner beauty yang bagus itu ya. Pasti akan banyak orang yang mengenal Mbak Vivi dan mengenang Mbak Vivi nantinya. Berarti saat kita sudah memiliki inner beauty, sudah memancarkan inner beauty itu, sekitar kita bisa merasakan ya Bu Ratu ya? Iya, benar sekali. Sekitar kita bisa merasakan dampak positif yang dipancarkan oleh wanita yang memiliki inner beauty yang bagus. Oke, nah kita kembali ke yang tadi ya Bu Ratu ya, yang wanita terlihat biasa aja, sederhana, tapi bisa mendapatkan pria yang di atas rata-rata. Kak, penampilan kan juga menunjang inner beauty ya Bu Ratu ya? Iya. Tapi kadang ada yang penampilannya sederhana, mungkin boleh dikatakan tidak mengikuti fashion sekarang gitu lah. Tapi entah kenapa kalau kita melihat mereka tuh kayak enak dipandang aja gitu loh Bu Ratu. Karena kan ada ya orang yang seperti itu. Nah itu juga salah satu ciri orang yang memancarkan inner beauty atau gimana Bu Ratu? Iya, benar sekali. Dia memancarkan inner beauty seperti itu, walaupun dia tidak mengikuti fashion, dia penampilan biasa saja, kan dia percaya diri dengan dirinya. Kalau orang yang memiliki inner beauty yang bagus, dia itu akan percaya diri dengan penampilannya. Walaupun dia nggak mengikuti fashion ya Mbak Vivi ya, seperti yang model sekarang seperti ini, model besok seperti ini, nggak seperti itu. Karena orang-orang seperti itu tuh biasanya hanya mementingkan fashionnya saja, tidak mementingkan inner beauty. Jadi yang Mbak Vivi bilang tadi, dia tidak mengikuti fashion dan terlihat menarik, terlihat oke, terlihat asik. Nah, dialah orang yang memiliki ciri-ciri, memiliki pancaran aura inner beauty yang bagus dalam dirinya. Itu untuk orang yang mungkin penampilannya sederhana, tapi juga untuk penampilan tetap harus dijaga ya Bu Ratu ya, benar agar sekali. inner beauty-nya selalu terpancar tadi. Iya, agar lebih maksimal. Ya, ibarat kata kalau kita berjalan, kita kan berjalan menggunakan dua kaki ya Mbak Vivi ya. Tapi kalau kita hanya memancarkan inner beauty saja tanpa memperhatikan penampilan kita, ya itu kurang maksimal nantinya, kurang seimbang. Ya, kalau kita berjalan dengan satu kaki ya nanti pincang. Jalannya nggak cepat nantinya Mbak Vivi ya. Seperti itu juga dengan inner beauty tadi yang Mbak Vivi bilang, kalau kita nggak memperhatikan penampilan kita, ya walaupun penampilan kita biasa saja, tapi inner beauty-nya tetap kuat, nanti akan dirasakan dan dilihat oleh banyak orang begitu. Lalu untuk standar penampilan yang bisa dikatakan penampilannya menarik, terus juga bisa menunjang untuk memancarkan inner beauty itu ada standarnya nggak sih Bu Ratu untuk penampilan itu sendiri? Kalau saya sih nggak perlu ada standar ya Mbak Vivi. Yang terpenting pas buat tubuh, pas sesuai dengan warnanya, dengan kulit tubuhnya, pas untuk kosmetiknya juga yang pas, nggak perlu mencolok lah, nggak perlu terlalu wow gitu ya Mbak Vivi ya. Karena mereka beranggapan kalau kita memiliki penampilan yang mencolok, warnanya yang menyala, glamor, itu kita akan dilihat cantik, memancarkan aura inner beauty. Itu nggak seperti itu. Yang terpenting kita nyaman dengan diri kita, pakaian yang sesuai dengan diri kita, yang pas dengan diri kita, nggak kebesaran, nggak kekecilan. Kemudian make up pun juga pas dengan kita, nggak perlu terlalu mencolok seperti itu. Nah, itu akan membuat kita semakin percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri dengan diri kita bercermin, oh diri saya sudah cantik. Nah, kalau kita sudah bilang seperti itu, alhasil itu akan menunjang atau memperkuat inner beauty dalam diri kita. Itu akan membuat pancaran aura kecantikan maupun aura inner beauty akan terpancar dengan kuat nantinya. Begitu. Nah, berarti dari sini tuh penampilan antara wanita satu dengan wanita lain tidak bisa disamaratakan ya Bu Ratu ya? Benar. Jadi mungkin kalau mereka memakai ini terlihat bagus, belum tentu di diri kita juga kita akan merasa percaya diri gitu ya. Benar sekali. Berarti kesimpulannya kita harus menggunakan atau memakai mungkin barang-barang yang tidak perlu berlebihan, tidak perlu mewah, tapi kita merasa nyaman saja dan percaya diri. Itu yang paling penting. Nah, setelah kita udah tahu nih ya pentingnya inner beauty, tentu kita juga harus tahu dong bagaimana cara untuk memancarkan inner beauty itu sendiri. Mungkin Ibu Ratu bisa menjelaskan di sini. Oke. Inner beauty itu kan dari dalam ya Mbak Vivi, dari dalam diri kita. Cara memancarkannya ya cukup mudah sih Mbak Vivi ya.
Karena kan itu dirasakan, bukan dilihat dari orang. Caranya bisa dengan bermeditasi. Meditasi misalkan setiap hari. Kalau saya yang saya lakukan biar inner beauty terpancar bagus ya setiap pagi ya siapkan waktu setiap pagi bangun tidur kurang lebih 5 menit lah, 5 menit atau habis sholat 5 menit sambil posisi duduk meditasi, kita serahkan diri sama Tuhan, posisi kita tarik nafas yang dalam, kemudian kita menarik energi positif dari alam semesta biar masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kita menarik dan menerima energi positif alam semesta dalam tubuh kita, kita akan memiliki pikiran yang jauh lebih positif, jauh lebih jernih nantinya. Nah, kalau pikiran yang jernih, pikiran yang positif, itu juga akan membuat kita jauh lebih nyaman. Dan kehidupan kita akan jauh lebih positif nantinya. Karena kan biasanya inner beauty seseorang itu kan bisa berubah-ubah nantinya Mbak Vi, tergantung dengan lingkungan sekitar. Jadi bisa lingkungan sekitar itu membawa dampak buruk. Misalkan kita berkumpul dengan orang-orang yang buruk, kalau aura kita kurang positif, pikiran kita selalu negatif, kita akan terpengaruh dengan orang-orang yang negatif tadi. Nah, tujuan dengan meditasi aura tadi itu bisa membuat kita selalu positif nantinya, selalu berpikir positif, dan kita bisa menyaring ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang negatif, kita bisa menyaring mana sih yang harus aku ambil dan mana sih yang nggak boleh aku tiru. Nah, seperti itu Mbak Evi, itu yang pertama. Yang kedua bisa dengan cara buka aura. Buka aura di sini untuk memperbaiki aura kita. Aura-aura yang negatif, aura-aura yang buruk tadinya, pikiran-pikiran yang kurang nyaman dalam diri kita seperti marah, emosi, dendam, itu kan juga bisa membuat inner beauty kita tertutup nantinya. Nah, itu dibersihkan dengan cara buka aura tadi. Nah, dengan begitu kita akan memiliki pancaran aura inner beauty dan aura kecantikan dalam diri kita akan terpancar dengan kuat nantinya. Begitu Mbak Vivi. Berarti dua cara tadi, meditasi dan buka aura itu bisa dilakukan ya Bu Ratu ya untuk memancarkan aura inner beauty kita. Benar sekali. Untuk meditasi sendiri ini bisa dilakukan sendiri di rumah dong Bu Ratu? Bisa dilakukan sendiri di rumah. Terus untuk buka aura, apakah kita juga harus melakukannya sendiri atau kita perlu bantuan seseorang yang profesional nih Bu Ratu? Kalau buka aura dengan cara sendiri ya bisa, tapi harus belajar dulu Mbak Vivi. Kalau nggak belajar ya nggak bisa nantinya, karena kan buka aura itu kan kita harus tahu titik cakra mana sih yang bermasalah. Nah, oleh karena itu belajar aura itu penting buat sahabat aura semuanya, biar kita tahu aura kita tuh ada yang masalah di sebelah mana sih, warna hitamnya itu ada di sebelah mana, apa di sebelah kiri tubuh kita, apa di sebelah kanan tubuh kita. Nanti kalau kita belajar aura, kita akan diberitahu bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana cara memperkuatnya. Tapi itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kalau ingin yang praktis ya datang ke pakar buka auranya, biar dibantu dibersihkan aura negatifnya, biar aura inner beauty-nya itu terpancar dengan kuat nantinya, begitu. Karena ini aura kan hal terpenting ya, faktor terpenting untuk memancarkan inner beauty itu tadi ya Bu Ratu ya. Terus setelah inner beauty kita sudah terpancar nih Bu Ratu, kita sudah merasa lebih percaya diri, intinya lebih positif lah, ada perbedaan lah dari sebelumnya. Untuk tetap menjaganya agar itu selalu terpancar tuh gimana Bu Ratu? Iya, kita harus berpikir positif juga ya Mbak Vivi ya, karena kan tadi saya sudah bilang inner beauty itu dapat dipengaruhi, dapat berubah-ubah dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik itu lingkungan yang buruk ataupun lingkungan yang positif. Dan kalau kita untuk tetap membuat pancaran aura inner beauty terpancar dengan kuat ya kita harus rajin-rajin sholat, rajin-rajin ibadahnya, itu penting Mbak Vivi. Dan meditasi juga penting tadi untuk memperkuat aura kita, untuk mempertahankan inner beauty kita terpancar dengan bagus nantinya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita rajin ibadahnya, pasti kan pikiran kita positif, pikiran kita akan jernih, dan sifat kita, pikiran kita juga akan jernih nantinya. Coba Mbak Vivi pernah nggak habis sholat, pasti kan jauh lebih jernih, lebih positif, lebih damai gitu ya Mbak Vivi ya. Apalagi kalau berkumpul dengan orang-orang yang positif juga akan jauh lebih positif nantinya. Tapi kalau sudah berkumpul dengan orang-orang negatif, pasti kan tertular negatifnya. Nah, untuk itu sholat lagi, ibadah lagi, berdoa lagi, biar pikiran-pikiran negatif kita yang terkontaminasi dengan teman-teman yang negatif tadi itu bisa hilang dan inner beauty kita tetap terpancar dengan bagus. Begitu Mbak Vivi. Berarti semakin kita melakukan hal-hal positif seperti halnya ibadah agama, itu inner beauty juga akan semakin terpancar ya Bu Ratu? Iya, benar sekali. Ini saya masih ada banyak pertanyaan nih Bu Ratu sebenarnya ya.
inner beauty, ya kan? Ini apakah inner beauty itu juga membantu untuk membuat suatu hubungan lebih awet atau lebih harmonis nggak sih Bu Ratu? Iya dong Mbak Vivi, bisa membuat hubungan lebih awet, apalagi hubungan rumah tangga dan percintaan. Kalau kita inner beauty itu kan sifatnya perhatian, kasih sayang, sabar, ada komunikasi yang baik dengan pasangan, komunikasi yang sehat dengan pasangan, kita bisa saling menerima dengan pasangan. Nah itu kan inner beauty ya, contoh inner beauty, sedikit contoh inner beauty ya Mbak Vivi ya. Tapi kalau kita nggak memiliki inner beauty, misalkan kita overprotective dengan pasangan, kita jutek dengan pasangan, kita nggak menghargai pasangan, kita nggak menghormati pasangan, alhasil pasangan gimana Mbak Vivi? Iya, tentu akan menjauh lama-kelamaan. Iya dong Mbak Vivi, benar sekali, pasangan akan menjauh dan alhasil pasangan juga akan selingkuh nantinya. Apalagi kalau masih pacaran ya diputus aja. Kalau rumah tangga nggak mungkin kan putus, nggak mungkin kan cerai begitu saja hanya karena inner beauty-nya nggak terpancar dengan kuat, ya alhasil suaminya atau istrinya akan selingkuh nantinya begitu, karena pasangannya nggak memiliki inner beauty yang bagus. Berarti kalau kita memiliki inner beauty atau memancarkan inner beauty, misal dalam hubungan rumah tangga nih berarti ya, apa itu juga nantinya akan itu ya menular ke mungkin ke suami, ke anak, jadi kayak auranya juga mereka akan bahagia terus, Iya, akan senang terus seperti itu. Rumah tangganya akan harmonis nantinya. Itu ya untuk berumah tangga ya Mbak Vivi ya. Dan untuk yang berpacaran pun juga kalau kita memiliki inner beauty yang bagus, itu akan membuat pacar kita tuh setia nantinya, dan itu akan membuat hubungan pacaran akan semakin harmonis, bahkan bisa sampai ke jenjang pernikahan. Nah itu pembahasan kita pada video kali ini ya Bu Ratu ya, tentang cara memancarkan inner beauty, dan tentu saja pentingnya inner beauty itu sendiri. Untuk sahabat Aura yang penasaran seputar inner beauty, ingin tahu lebih banyak lagi, ingin tahu lebih dalam lagi apa itu inner beauty, apa itu aura, sahabat Aura harus subscribe channel Dunia Aura ini ya. Subscribe dan tekan tombol loncengnya tentu saja agar tidak ketinggalan video kita selanjutnya di Dunia Aura ini. Iya. Bu Ratu, terima kasih ya udah nemenin saya di sini, udah sama Mbak Vivi ngasih penjelasan nih seputar inner beauty, dan mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi, entah nanti dengan tema yang sama atau mungkin ada sahabat Aura yang ingin request tema berbeda juga. Boleh. Bisa saja ya. Nanti requestnya di mana Mbak Vivi? Untuk request tema atau apa yang harus kita bahas pada video selanjutnya, sahabat Aura yang penasaran, komentar aja di video kita kali ini, tulis saja di kolom komentarnya. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Iya, Ibu Ratu juga terima kasih udah nemenin saya di sini. Terima kasih atas waktunya. Iya. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi.